Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Renungan Kita Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ya khususnya buku renungan ini. Kita boleh menerima akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengeraskan hati kita pada saat Tuhan datang kepada kita untuk memakai kita. Disitulah Dia akan menggunakan kita sebagai alat-alatnya untuk menyinari akan setiap orang dimanapun kita berada. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengandalkan akan Tuhan kita, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, kelepasan dari penderitaan dan murkanya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 18 ayat 20. Ia membawa aku keluar tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Kristus senang mengambil bahan yang kelihatannya tidak berpengharapan. Mereka yang direndahkan setan dan melalui siapa ia bekerja dan menjadikan mereka rakyat kasih karunia-Nya. Ia gembira melepaskan mereka dari penderitaan, dari murka yang akan menimpa yang durhaka. Pelayan Injil halaman 443. Ya, jadi Kristus senang ya mengambil bahan yang kelihatannya tidak berpengharapan. Ya, di mana orang-orang yang menganggap dirinya bahwa mereka tidak berguna. Orang-orang yang menganggap dirinya bahwa mereka sangat rendah. Ya, tapi di sini bagaimana Tuhan ya tidak melihat kita seperti itu. Dia akan memakai kita kalau kita mau. Kalau kita mau membuka pintu hati kita untuk menerima akan panggilannya, untuk menerima akan pengajarannya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita rendah, ya, karena setan akan ya bekerja untuk mempengaruhi pikiran kita sehingga kita pun ya akan terjerumus dalam berbagai-bagai masalah. Yesus gembira melepaskan kita dari penderitaan dan dari murka yang akan menimpa yang durhaka. Ya, jadi pada saat kita datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, disitulah Dia akan membantu kita untuk dapat kembali menguatkan kita, melepaskan kita dari setiap jerat-jerat daripada si jahat. Ya, jadi jangan sampai kita ya terus ya menganggap bahwa diri kita ini tidak berguna. Ya, disitulah setan akan masuk dan dia akan terus mempengaruhi kita sehingga kita pun akan tidak bertumbuh. Kita akan stuck hanya di situ-situ saja. Ya, tapi kembali lagi nasihat firman Tuhan. Ya, pada saat kita mengalami hal seperti itu, biarlah kita mau datang menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena Dia ingin memakai kita. Ya, karena Tuhan kita ya mati untuk kita semua. Ya, Dia telah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, dan dia tidak mau melihat ya satu orang itu binasa. Dia mau melihat kita untuk datang kepadanya. Untuk mau diajar. Untuk mau dilatih mempunyai karakter seperti Kristus. Dunia adalah bengkel di mana melalui kerjasama manusia dan agen ilahi, Yesus membuat eksperimen melalui kasih karunia dan belas kasihan ilahinya atas hati manusia. Malaikat tercengang ketika mereka melihat perubahan karakter yang terjadi pada mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Testimony to the Two Ministries halaman 49. Ya, jadi dunia adalah bengkel
ya, di mana melalui kerjasama manusia dan agen ilahi, Yesus membuat eksperimen melalui kasih karunia dan belas kasihan ilahinya atas hati manusia. Ya, jadi dia mau, dia mempunyai hubungan yang baik dengan kita. Dia mau bekerja sama dengan kita. Kalau kita mau membuka hati kita untuk menyambut akan kasih Kristus dan kita mau bekerja sama dengan dia. Ya, Yesus sebenarnya selalu mengundang kita, masing-masing pribadi kita. Ya, dia selalu memberikan kita kesempatan. Biarlah kesempatan yang dia berikan untuk kita, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kesempatan itu, ya, pada saat kita akan berjalan, disitulah kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan malaikat tercengang, ya, ketika mereka melihat perubahan karakter yang terjadi pada mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kita memiliki karakter yang begitu luar biasa pada saat kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ya, dan malaikat pun akan tercengang melihat kita. Ya, oleh karena kita dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Ragi kebenaran mengerjakan perubahan dalam segenap diri manusia itu. Yang keras diperhalus, yang kasar dilembutkan, yang mementingkan diri menjadi dermawan. Olehnya hal-hal yang najis disucikan, dibasuh dalam darah anak domba. Perantaraan kuasa yang memberi hidup itu membawa segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan jiwa dan kekuatan ke dalam persesuaian dengan kehidupan ilahi. Manusia dengan sifat manusianya turut mengambil bagian dari keilahiannya. Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan tabiat. Manakala perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat-malaikat mengumandangkan lagu pujian. Maka Tuhan dan Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan ilahi. Seri Membina Jilid 5 halaman 71. Ya, jadi ragi kebenaran ini mengerjakan suatu perubahan dalam segenap diri umat manusia. Ya, itulah pada saat kita mengikuti ya akan jalan-jalan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bahwa perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bila mana kesempatan-kesempatan yang Dia berikan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Disitulah kita akan dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kalau kita mengingat kembali, ya, bagaimana perjalanan pada saat Yesus berada di dunia ini. Ya, Yesus juga mengalami hal-hal yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Mungkin kesulitan itu tidak seperti apa yang kita alami saat ini. Dia mempunyai kesulitan yang begitu luar biasa. Ya, karena dia menjadi seorang juru selamat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, beban yang dia pikul itu sangat berat. Ya, mungkin ujian yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi tidak sebesar yang Yesus jalani di dalam kehidupannya. Ya, biarlah kita mau terus bersandar kepada kebenaran Kristus. Ya, karena Yesus sudah mengalami itu terlebih dahulu. Ya, dia dapat melewati itu. Dan kita pun, bila mana kita penuh penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan melewati setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu. Sehingga pada saat kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, Yesus juga mempunyai tanggung jawab di dalam keluarganya. Dia harus bekerja dari kecil. Dia harus menolong ayahnya di bengkel pertukangan kayunya. Dia bekerja keras. Ya, dan suatu teladan untuk kita bahwa pada saat dia mengalami hal yang tersulit di dalam kehidupannya, dia selalu pergi di suatu tempat yang sunyi, di alam terbuka. Disitulah dia berbicara kepada Bapaknya. Sehingga Bapaknya memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesanggupan untuk melewati kehidupannya hari demi hari. Untuk terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ya, karena misinya dia harus jalankan. Ya, sehingga kita tahu ya banyak orang-orang yang sangat senang berada di samping Yesus, dan juga banyak orang-orang yang membenci Yesus, tetapi Yesus tidak ya berlarut-larut dalam permasalahan yang dia hadapi. Dia terus mengabarkan akan kabar keselamatan itu. Walaupun banyak orang-orang yang menolaknya, tapi dia tahu ya bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harus dia sampaikan. Pekerjaan ini akan banyak penolakan. Pekerjaan ini akan banyak dibenci orang, tetapi dia harus terus fokus. Ya, kalau dia hanya terfokus dengan orang-orang yang membenci dia, maka dia tidak akan dapat menjadi seorang penebus. Tapi dia terus menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, dia lewati itu. Ya, kita tahu bersama pada saat penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Ya, di situ Yesus menangis. Ya, dia tidak sanggup untuk melewati semuanya itu. Yesus mengatakan, "Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Tapi dia kembalikan lagi, "Bapa, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus harus meminum cawan kepahitan itu. Ya, dia harus ditangkap dan dia harus disalibkan. Dia harus dipermalukan. Tapi Yesus tetap ya mempunyai kasih yang tidak berubah. Ya, pada saat dia berada di atas kayu salib, dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus renungkan itu. Ya, karena kita sebenarnya tidak layak, tetapi Yesus melayakkan kita untuk tetap berada di dunia ini, untuk terus berkarya, untuk terus mengenal akan jalan-jalannya. Sehingga pada saat kita berada di situasi yang tersulit sekalipun, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Kita mau melewati itu semua. Ya, karena hal penurutan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, menurut dengan sepenuh hati kita. Ya, bukan menurut karena keterpaksaan. Ya, kita tidak bisa menyembah dua tuan. Kita harus memilih salah satunya. Biarlah pilihan kita adalah pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah pelajaran pada saat ini dapat kembali menguatkan kita, memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita suatu sinar bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada untuk kita. Biarlah sinar kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi bagian kita, sehingga dimanapun kita berada, baik itu kita berada di tempat kerja kita, berada di lingkungan masyarakat kita, di keluarga kita, di jemaat kita, kita boleh terus memancarkan akan kasih Tuhan, sehingga mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, sehingga dengan karakter-karakter yang Yesus sudah teladani untuk kita, kita dapat hidupkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi suatu pengalaman. Ya, pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang mempraktekkan akan karakternya, itulah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Dan dari pengalaman inilah kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita untuk terus mempertahankan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun akan banyak masalah yang kita hadapi, tantangan yang silih berganti, tapi kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah itu. Dia akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Ya, kembali lagi pada saat Yesus mati dan dia bangkit. Ya, pada saat kebangkitan itulah bagaimana Yesus kembali mengumpulkan para murid. Disitulah murid-murid mereka baru mengerti akan misi Tuhan pada saat dia berada di dunia ini, akan misi daripada Yesus. Ya, sehingga murid-murid kembali diberikan kekuatan. Roh Kudus itu turun atas mereka, sehingga pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menyampaikan itu dengan penuh semangat. Mereka menyampaikan itu dengan rasa tidak takut, ya, karena mereka tahu yang mereka hadapi, bahwa mereka akan menghadapi itu bersama-sama dengan Dia. Sehingga pada saat mereka dianiaya, mereka tetap merasakan kedamaian itu. Ya, karena mereka tahu misi ini harus disampaikan kepada seluruh dunia.
Walaupun akan banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Ya, biarlah kita juga yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, kita mau mempersiapkan akan diri kita. Kita mau membuka akan pintu hati kita. Sehingga pada saat Yesus mengetuk, biarlah dia dapat masuk di dalam kehidupan kita dan kita dapat bekerja sama dengan dia untuk menyampaikan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.